Baik, saya akan membacakan ayat inti dari khotbah kita yang sudah disiapkan oleh Bapak Pendeta Sam Sumampo dengan judul Citra versus Integritas, di mana ayat inti kita diambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-8. Matius 5 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Baik, kita akan masuki acara perbaktian khotbah yang akan diiringi dengan lagu pengantar khotbah, lagu Sion nomor 204, Berikanlah ya Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, pada saat ini Bapa, kami jemaat-Mu, kami umat-umat-Mu, jemaat Ebenezer Ministry, dan juga umat-umat Tuhan, pemirsa yang menyaksikan tayangan peribadatan ini melalui live streaming Facebook, dimanapun mereka berada. Kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk menerima teguran, nasihat daripada-Mu Tuhan. Bapa di surga, inilah hamba-Mu, orang yang berdosa, yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari Sabat Tuhan yang diberkati ini. Oleh karena itu Tuhan, sembunyikanlah orang berdosa ini di balik salib-Mu Tuhan, sehingga hanya Yesuslah yang terlihat. Dan urapilah mulut orang berdosa ini Tuhan, sehingga biarlah firman Tuhan saja yang disampaikan, sehingga itu boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi kami sekalian. Terpujilah nama Bapa, besarlah kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara-saudaraku, jemaat Ebenezer dan juga para pemirsa dimanapun saudara berada yang sedang menyaksikan tayangan ini, ya siaran ini melalui live streaming Facebook, media komunikasi. Kita sebagai umat-umat Tuhan, kita adalah umat-umat Tuhan yang dipercayakan untuk melakukan atau melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pencitraan adalah suatu hal yang biasa. Pencitraan adalah satu hal yang lumrah di dalam dunia perpolitikan. Bagi kita orang Indonesia, kita sudah terbiasa melihat para politikus Indonesia yang sering membangun citra untuk diri mereka supaya para pemilih memilih dia. Baik itu politikus-politikus yang ingin terpilih menjadi anggota dewan di daerah tingkat 2, daerah tingkat 1, maupun menjadi anggota dewan di Jakarta, di pusat. Atau politikus-politikus yang mau menjabat sebagai pejabat publik, baik itu sebagai seorang bupati, wali kota, gubernur,
bahkan menjadi seorang pemimpin tertinggi di negara kita, presiden. Mereka membangun citra untuk diri mereka supaya orang dapat memilihnya. Ya, kalau di sini saudara-saudaraku, yang saya lihat bagaimana pada saat pemilihan mereka di dalam mobil mereka membuka jendela 4 sisi jendela kiri kanan, muka belakang mereka buka. Bahkan yang mau dipilih ini mereka akan melambaikan tangan, mereka akan mengeluarkan kepala mereka menyambut, menegur orang-orang pada saat kampanye. Tetapi saudara-saudaraku, pada saat sudah terpilih, kalau orang Jakarta bilang, saudara-saudara, boro-boro mau buka jendela, buka sedikit aja, mereka bilang jangan. Mobil saya ada AC, nanti rusak AC saya, ada kotoran. Setelah terpilih. Waktu kampanye mereka menjanjikan janji-janji yang luar biasa, yang sedap didengar oleh telinga para calon pemilih mereka. Tetapi setelah dipilih, mereka akan membuat 1001 alasan. Bahkan bisa jadi mereka mengatakan, apa benar saya pernah menjanjikan seperti itu? Saudara-saudaraku, inilah yang terjadi di dalam dunia perpolitikan, di mana pencitraan, membangun citra diri itu menjadi satu hal yang luar biasa. Sekali lagi, saudara-saudaraku, saya mau katakan, pencitraan adalah satu hal yang sangat lumrah, yang sangat biasa di dunia perpolitikan. Tetapi saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan, jemaat yang Tuhan kasihi dan berkati, sangat disayangkan, sangat menyedihkan. Rupanya pencitraan itu juga sudah memasuki dunia kerohanian. Pencitraan itu juga rupanya sudah masuk ke dalam gereja-gereja Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini bukanlah hanya hayalan daripada pemikiran saya saja, saudara-saudara. Tapi ini adalah sebuah fakta. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya akan menceritakan baik kejadian yang saya dapatkan melalui bahan-bahan ataupun ilustrasi-ilustrasi, maupun juga nanti kita akan melihat bagaimana Alkitab pun menyatakan apa yang disebut dengan pencitraan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang pendeta pernah bercerita tentang kisah pemilihan majelis di gerejanya. Seorang pendeta menceritakan tentang kisah pemilihan majelis di gerejanya. Setelah melalui proses pemilihan yang cukup seru, maka saudara-saudaraku, terpilihlah 10 orang di dalam jemaat itu untuk menjadi majelis dalam periode yang baru. Lalu di dalam keanggotaan majelis ini, 10 orang majelis ini termasuk pendeta itu, tibalah mereka akan memilih ketua jemaat dari antara anggota majelis itu. Sudah pasti di luar pendeta. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hampir semua majelis, ya paling tidak 8 lah ya, ada 8, mereka bersepakat dan mereka mendesak seorang bapak, kita katakan saja nama bapak itu Bapak A, untuk menjadi ketua jemaat. Jadi 8 orang anggota majelis dari awam yang lain mendesak Bapak A ini, memohon supaya Bapak ini bolehlah menjadi ketua jemaat. Tetapi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berulang kali Bapak A ini, saudara ini berkata, janganlah saudara, jangan saya tidak bisa, saya tidak pantas, sungguh, jangan, saya tidak mau. Saudara-saudaraku, akhirnya pemilihan ketua jemaat tetap harus dilaksanakan. Pendeta katakan, mari kita ambil selembar kertas kosong ini, lalu kita tulislah siapa
nama ketua jemaat yang kamu pilih dari antara kita ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya saudara-saudara terkumpullah 10 kertas yang sudah dituliskan nama untuk menjadi ketua jemaat. Selesai. Lalu pendeta mulai membacakan satu persatu nama yang tertulis di kertas tersebut. Saudara-saudaraku, ternyata dugaan tidak meleset. Dari kertas pertama sampai kertas yang ke-9, semuanya sepakat memilih Bapak A. Lalu sudah 9 itu disebutkan, maka semua orang menyalami Bapak ini. Selamat Pak, selamat Bapak ketua jemaat kami. Tetapi saudara-saudara, Bapak ini menjadi ripuh. Dan sekali lagi dia katakan, jangan saya. Orang lain saja katanya. Saya tidak mau jadi ketua jemaat. Jadi orang-orang yang tadinya antusias memberikan selamat kepada Bapak ini menjadi bingung. Tapi luar biasa hamba Tuhan ini, pendeta di jemaat itu, dia mengatakan, tenang dulu. Saudara-saudara, kita ini baru 9 kertas yang kita baca. Ada 1 lagi kertas. Cobalah kita buka dulu kertas ini, kertas yang terakhir. Supaya kita lihat bagaimana sesungguhnya. Ya. Lalu semua orang kembali tenang. Pendeta buka kertas itu pelan-pelan. Dan pendeta sebutkan. Dan nama terakhir itu saudara-saudara tahu. Tetap Bapak A itu. Apa artinya saudara-saudaraku? Artinya saudara-saudaraku, Bapak A sendiri memilih dirinya sendiri. Walaupun kertas terakhir, kertas 10, bisa saja bukan tulisan dia. Tapi berdasarkan apa yang sudah dibacakan dari nomor 1 sampai nomor 10, itu semuanya adalah Bapak A. Artinya, Bapak A itu juga memilih dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, pada saat kertas terakhir dibacakan, orang-orang menjadi lebih bingung lagi, saudara-saudara. Kalau mereka tadi bingung, Bapak itu dipilih tapi tidak mau. Tapi sekarang orang-orang, khususnya anggota majelis itu bingung. Oleh karena mereka tahu Bapak itu berulang-ulang mengatakan bahwa dia tidak mau menjadi ketua jemaat. Tetapi rupa-rupanya Bapak itu juga menulis dirinya sendiri untuk menjadi ketua jemaat. Saudara-saudaraku, pertanyaannya adalah, mengapa yang dikatakan oleh Bapak A ini berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya? Dia mengatakan tidak mau menjadi ketua jemaat. Dia membangun citra dirinya seolah-olah dia tidak mau menduduki kursi itu. Tetapi sesungguhnya di dalam hatinya pun dia mau menjadi seorang ketua jemaat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, pada hari Sabat yang mulia ini, judul khotbah kita tadi sudah dibacakan oleh pemimpin kita, pemimpin acara, adalah citra versus integritas. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang Kristen tidak mudah tergoda untuk memiliki harta yang bukan miliknya. Saya mau garis bawahi, tidak mudah, bukan berarti tidak ada. Ya, tidak mudah untuk memiliki harta yang bukan miliknya atau barang yang bukan miliknya, tidak mudah. Orang Kristen tidak mudah tergoda untuk memiliki wanita yang bukan istrinya atau pria yang bukan suaminya. Tidak mudah orang Kristen, apalagi orang Kristen yang tahu akan kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen tidak mudah untuk mengambil kekuasaan yang bukan bagiannya. Orang Kristen tidak mudah. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak dapat dipungkiri, tidak dapat disangkal bahwa seringkali orang Kristen lebih mudah tergoda untuk menampilkan citra diri daripada integritas. Dengan kata lain, orang Kristen mudah tergoda untuk yang namanya pencitraan.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, citra atau pencitraan adalah kesan yang diberikan seseorang kepada orang lain tentang dirinya. Itu adalah citra, pencitraan. Jadi orang itu memberikan kesan yang baik-baik kepada seseorang, atau memberikan sesuatu yang sepertinya orang akan bilang, oh orang itu seperti itu. Itulah citra atau pencitraan. Sedangkan integritas adalah realita diri kita yang sesungguhnya. Jadi sangat berbeda saudara-saudara. Citra, pencitraan dengan integritas. Seperti ilustrasi yang tadi saya katakan. Bapak itu mengatakan dia tidak mau menjadi ketua jemaat, tetapi sesungguhnya dalam hatinya dia mau menjadi ketua jemaat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila mana kita membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dijelaskan definisi arti daripada integritas. Di mana di dalam KBBI integritas dinyatakan sebagai keterpaduan, kebulatan, dan juga keutuhan. Tentu yang dimaksudkan saudara-saudaraku adalah keterpaduan, kebulatan, keutuhan antara apa yang ada di luar dan apa yang ada di dalam. Keterpaduan, kebulatan, keutuhan antara apa yang dikatakan dengan apa yang ada disimpan di dalam hati. Saudara-saudaraku, dengan kata lain, integritas adalah kejujuran. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau ulangi. Integritas adalah kejujuran. Sedangkan citra atau pencitraan yang dimaksudkan adalah sesuatu yang belum tentu sama apa yang ada di dalam. Artinya dia tidak jujur. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa hubungannya dengan ayat inti renungan kita pada hari Sabat Tuhan yang diberkati ini? Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Matius pasal 5 ayat yang ke-8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada latar belakang mengapa Yesus mengatakan ucapan berbahagia ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Tuhan Yesus, latar belakangnya adalah Tuhan Yesus melihat kehidupan orang-orang Farisi, kehidupan daripada ahli-ahli Taurat yang notabene-nya mereka adalah pemimpin-pemimpin rohani pada saat itu, yang berusaha membangun citra diri mereka supaya terlihat mereka itu adalah rohani di mata publik, di mata umum, di mata jemaat. Lebih dari keadaan mereka yang sebenarnya. Saudara-saudaraku, dengan kata lain, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini sedang melakukan pencitraan. Saudara-saudaraku, sesungguhnya bila mana kita mengerti sekilas pandang orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat ketat melakukan peribadatan mereka. Mereka sangat ketat menerapkan hukum-hukum agama. Kita tahu mereka berpuasa, mereka berdoa, bahkan mereka mengembalikan persepuluhan mereka dengan setia. Mereka sangat bergaul dengan hukum-hukum Tuhan. Mereka belajar, mereka menyelidiki dengan teliti kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mereka juga tahu pentingnya yang namanya pencitraan diri. Saudara-saudaraku, pencitraan mereka sangat baik. Tetapi pencitraan mereka mungkin bisa menipu mata rohani jemaat Tuhan pada saat itu. Tetapi pencitraan mereka tidak dapat mengecoh mata ilahi Allah.
Menara gading citra yang mereka bangun menjulang tinggi dengan indah tidak dapat mencegah Yesus Tuhan kita melihat dasar fondasi daripada kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus melihat akan dasar kehidupan mereka sehingga Yesus mengecam mereka. Sebagaimana kita bisa baca di dalam Matius pasal 23, mulai ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-29. Yesus mengecam akan orang-orang Farisi. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari ayat 13, ayat 14, 15, 16, lalu kita lihat di ayatnya yang ke-23, 25, 27, bahkan di ayat yang ke-29, ada kata celakalah. Yesus mengatakan kepada orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata celakalah dalam bahasa Yunani itu adalah ouai. Ini huruf hidup semuanya, konsonan semua, O-U-A-I, ouai. Di mana kata ouai ini, kata celakalah, mengandung pengertian kemarahan. Tuhan Yesus pada saat itu marah kepada ahli-ahli Taurat, marah kepada orang-orang Farisi. Tetapi kata ouai juga ini mengandung arti kedukaan, kesedihan yang mendalam dari Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan Yesus geram, Tuhan Yesus marah, tapi Tuhan Yesus juga sedih melihat kehidupan para rohaniawan saat itu. Para ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Saudara-saudaraku, tidak berhenti di situ kecaman daripada Tuhan kita Yesus Kristus kepada ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Saudara-saudaraku, bila mana kita membaca ayat 13 sampai ayat 15, begitu juga ayat 23, 25, 27 sampai ayat yang ke-29. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat ini dengan menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Saudara-saudaraku, ini menunjukkan bahwa memang benarlah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sedang membangun citra diri, sedang membangun pencitraan. Lebih jelasnya kita bisa lihat di ayatnya yang kelima dari Matius pasal 23. Matius 23 ayat yang kelima mengatakan seperti ini. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Saya mau ulangi. Hanya dimaksud supaya dilihat orang. Inilah pencitraan yang mereka sedang bangun. Saudara-saudara, kalau kita lihat tadi di ayatnya yang ke-7, mereka suka penghormatan. Mereka suka memuaskan keinginan kehidupan kedagingan mereka. Itulah sebabnya sekali lagi, tidak heran Yesus yang mengetahui fondasi dasar kehidupan mereka mengecam mereka dengan sebutan sebagai orang-orang munafik. Orang-orang yang tidak mempunyai kebulatan, keterpaduan antara apa yang di dalam dengan apa yang di luar. Apa yang dikatakan dengan apa yang ada di dalam hati. Saudara-saudaraku, seorang hamba Tuhan, namanya R.C. Sproul, dia mengatakan seperti ini mengenai orang munafik. Orang munafik adalah pemain sandiwara moral yang memakai topeng untuk menutupi keadaan diri yang sesungguhnya. Sekali lagi, orang munafik itu adalah orang pemain sandiwara moral yang memakai topeng untuk menutupi keadaan diri yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Mereka berpura-pura benar dari keadaan yang sebenarnya. Kehidupan mereka adalah kepalsuan
yang terlindungi. Saudara-saudaraku, inilah kecaman kepada mereka. Selain kata celakalah hai kamu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka yang kedua tadi dikatakan apa? Kamu adalah orang-orang munafik. Lalu yang berikut, saudara-saudaraku, yang ketiga, Yesus mengecam mereka di ayat 16, 17, 19, dan juga ayatnya yang ke-24. Di situ Yesus mengecam mereka dengan sebutan sebagai orang buta atau pemimpin buta. Orang buta, pemimpin buta. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus menyamakan para pemimpin rohani ini dengan sebutan atau menyamakan dengan orang buta. Di mana orang buta itu tidak bisa melihat wajah mereka sendiri di dalam cermin. Saudara-saudara, kalau orang yang buta dari lahir, sudah barang tentu mereka tidak tahu bagaimana rupa mereka. Tapi kalau orang yang buta oleh karena satu sebab kecelakaan, mungkin dia hanya mengingat mukanya dulu. Tapi pada saat dia menghadap cermin, dia sudah tidak bisa lagi melihat mukanya yang sekarang. Saudara-saudara, seperti itulah orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Yesus mengatakan mereka sama dengan orang-orang buta. Mereka adalah pemimpin-pemimpin buta. Mereka disibukkan dengan imajinasi akan reputasi diri mereka. Tetapi mereka tidak mau introspeksi diri. Mereka tidak menyadari realita yang ada di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi Matius pasal 23 ini pekabarannya tidak berhenti sampai di situ. Yesus tidak hanya mengecam mereka. Yesus mempunyai kerinduan di mana Yesus ingin membangun kerohanian daripada pemimpin-pemimpin rohani ini. Yesus ingin merindukan supaya pemimpin-pemimpin rohani ini mengadakan satu revival, kebangunan rohani. Kalau kita perhatikan dari ayat 25, khususnya ayat 25, Yesus ingin ada perbaikan. Bagi saya istilahnya ini ada kebangunan rohani inside dan juga kebangunan rohani yang ada di luar, outside. Yesus mengatakan, bereskanlah yang di dalam lebih dahulu. Bereskanlah yang tidak kelihatan oleh mata orang lain itu. Maka dengan sendirinya yang ada di luar juga akan dibereskan, diperbaiki. Inilah prinsip kebangunan, pembaharuan yang Yesus ingin terjadi. Ingin supaya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini mengalami pembaruan. Artinya dari dalam hati. Sekali lagi itulah sebabnya Yesus mengatakan di dalam ayat inti kita Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudaraku, Allah tidak mengatakan di ayat itu berbahagialah orang yang cerdas pikirannya. Berbahagialah orang yang gagah perawakannya. Berbahagialah orang yang cantik parasnya. Tidak, saudara-saudara. Tapi Yesus mengatakan di ayat itu, berbahagialah orang yang suci hatinya. Kenapa, saudara-saudara? Saudara-saudara, hati ini adalah pusat dari kehidupan batin seseorang, di mana seluruh kekuatan dan fungsi spiritual, kekuatan dan fungsi kerohanian itu berasal. Itulah di dalam hati. Saudara-saudaraku, bagi Allah, bagi Yesus Kristus, hati seorang pemimpin rohani adalah standar ukuran daripada pelayanan mereka. Apakah seorang hamba Tuhan, apakah jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara jangan berpikir bahwa pendeta Sumampau pada saat ini berbicara untuk para pemimpin rohani. Tidak. Pekabaran ini untuk kita semua, saudara-saudara.
Oleh karena saudara dan saya ini adalah imamat yang rajani, milik Tuhan, umat kudus milik Tuhan. Saudara dan saya juga adalah para pemimpin-pemimpin rohani. Paling tidak memimpin rohani untuk diri kita sendiri. Dan pada hari Sabat ini Tuhan katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena hati ini adalah pusat dari kehidupan batin seseorang. Hati ini adalah di mana kekuatan dan fungsi kerohanian orang itu berasal. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Namun pertanyaannya, apa yang Yesus maksudkan dengan berbahagialah orang yang suci hatinya? Apakah itu berarti hati yang tidak berdosa sama sekali? Kalau memang demikian, siapa orang yang seperti itu yang tidak mempunyai dosa? Yang suci hatinya itu orang yang tidak berdosa. Siapa? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bila mana kita membaca Matius pasal 5 ayat yang ke-8 dalam Alkitab versi King James versi, di situ dikatakan seperti ini, saudara. Matthew 5 verse 8 dia katakan, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bagi saya, mungkin saya punya bahasa Inggris terbatas, tapi saya punya pengertian seperti ini, saudara-saudaraku. Diberkatilah orang yang murni hatinya. Karena di terjemahan itu tidak dikatakan, blessed are the holy in heart. Tidak dikatakan seperti itu. Ayat itu mengatakan, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita menilik dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, maka kata suci itu, pure itu dalam bahasa Inggris tadi, dalam bahasa Yunani itu adalah kataros. Di mana kata kataros itu bisa diartikan dengan bersih. Jadi diberkatilah orang atau berbahagialah orang yang bersih atau pure, murni hatinya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kataros kata kataros dipakai untuk menunjukkan susu atau anggur yang tidak dicampur dengan air sedikit pun. Jadi rupa-rupanya saudara pada zaman Yesus ada juga susu yang mereka campur dengan air, tidak murni, tidak pure. Ada juga anggur yang tidak murni dicampur dengan air. Itu digunakan. Atau kata kataros juga ini sering digunakan untuk menggambarkan sebuah logam mulia, khususnya emas, di mana emas itu dipanaskan sedemikian rupa sampai semua unsur-unsur yang mengotori kemurnian emas itu tidak lagi melekat, sirna. Inilah kata kataros. Jadi sesungguhnya saudara-saudaraku, yang dimaksudkan dengan berbahagialah orang yang suci hatinya adalah berbahagialah orang yang hatinya murni, yang hatinya bersih, yang hatinya tidak tercemar, yang hatinya tidak terisi dengan kelicikan, orang-orang yang bebas dari motif yang tidak benar. Artinya apa? Berbahagialah orang yang tidak membangun pencitraan di dalam hidupnya. Berbahagialah orang-orang yang tidak pandai bersandiwara, seperti hamba Tuhan R.C. Sproul mengatakan. Orang-orang yang transparan, tidak hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Orang-orang yang penampakan luarnya sama dengan ada yang di dalam hatinya. Jadi kalau saudara-saudaraku dipercayakan orang menjadi seorang ketua jemaat, jangan katakan tidak padahal mau. Katakan saja terima kasih atas kepercayaan. Tolong doakan saya supaya saya dimampukan menjadi ketua jemaat. Dan saya akan berdoa kepada Tuhan supaya menolong saya kalau saya dipercayakan. Saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya.
Berbahagialah orang yang murni, yang bersih hatinya. Dengan kata lain, berbahagialah orang yang memiliki integritas. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang memiliki integritas tidak punya apapun untuk disembunyikan. Orang-orang yang memiliki integritas tidak ada yang disembunyikan di dalam hatinya. Lalu orang-orang yang memiliki integritas tidak punya apapun untuk ditakuti karena dia adalah orang yang jujur. Dia melakukan sesuatu yang benar tidak hanya di hadapan manusia, tapi terutama di hadapan Tuhan. Kehidupan mereka seperti buku yang terbuka. Sebagaimana firman Tuhan juga mengatakan bahwa kehidupan kita ini seperti buku yang terbuka. Orang melihat kita ini siapa. Apa benar kita ini adalah pengikut Kristus. Kita adalah orang-orang Kristen. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Integritas bukanlah apa yang kita lakukan. Integritas bukan apa yang kita lakukan. Karena itu bisa sandiwara. Integritas itu adalah lebih cenderung dari siapa diri kita yang sesungguhnya. Dan siapa diri kita yang sebenarnya pada gilirannya menetapkan atau melaksanakan apa yang kita lakukan. Saudara-saudaraku, integritas yang baik akan pasti, kalau saya memastikan, integritas yang baik pasti menghasilkan perilaku yang baik. Dan orang-orang yang seperti inilah, orang-orang yang memiliki integritaslah yang disebutkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Matius 5 ayat 8 tadi. Berbahagia, diberkati orang-orang yang memiliki integritas. Oleh karena mereka akan melihat Yesus, melihat Allah pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan demikian, kasih karunia Allah itu, janji keselamatan itu akan menjadi bagian daripada orang-orang yang berintegritas. Mereka akan melihat Allah di dalam kehidupannya. Mereka akan melihat Allah di dalam keluarganya. Mereka akan melihat Allah di dalam pelayanannya. Dan juga mereka akan melihat Allah di dalam orang-orang yang dilayaninya. Saudara-saudaraku, dimanapun orang-orang yang berintegritas, dimanapun saudara dan saya, kita akan melihat Allah bila mana kita memiliki hati yang murni tadi, berintegritas. Karena hati yang murni itulah adalah hati daripada Allah kita. Allah yang tulus mengasihi kita. Allah yang lurus dan murni mengasihi kita. Bahkan dia rela mati di dalam kematian yang sangat luar biasa. Yang sangat menyedihkan di atas kayu salib. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, jemaat Ebenezer, dan juga saudara-saudaraku pemirsa dimanapun saudara berada. Inilah pekabaran Tuhan yang saya bisa sampaikan pada hari Sabat Tuhan yang diberkati ini. Saya bawakan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.